Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 14 Mei 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 13 Mei 2025. Oke, ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Hari ini IHSG gap up opening setelah libur naik 2,1%, kenaikan yang cukup signifikan dan menggagalkan pola shooting star, ya, pola reversal yang seharusnya dibentuk. Artinya, ya, skenario yang kedua yang kita sampaikan di minggu lalu, jika pullback ini melebihi 6.900, ya, yang kemungkinan bisa terjadi karena saat ini bertepatan di bawah EMA 60 ya. Kita coba perjelas ya. Jadi di time frame weekly, saat ini IHSG berada di bawah level EMA 60 yang kebetulan level psikologis 7.000. Artinya, ya, jika minggu ini ya berhasil bertahan sekali lagi di atas 6.900, wave C tetap akan ada, namun akan lebih tinggi dibandingkan wave A, ya. Jadi sama seperti skenario kedua yang saya sampaikan di F-Talk minggu lalu sebelum libur. Ya, jika pullback terjadi melebihi 0,3 atau 0,5, ya, semakin tinggi B, ya, C yang akan terbentuk nanti akan lebih tinggi dibandingkan wave A, yang mana wave A ini ada di 5.900 ya. Gitu. Jadi kemungkinan nanti wave C itu merupakan 0,6 ataupun 0,5 area dari wave B ya. Jadi kita akan lihat minggu ini karena pembukaan pagi ini cukup kuat ya, gap up dengan bisa dikatakan cukup signifikan dan mampu bertahan hingga penutupan, bahkan mampu melanjutkan penguatan. Ini artikan mengindikasikan kekuatan dari buyer ya, gitu. Jadi kemungkinan probabilitas untuk wave C lebih tinggi dibandingkan wave A ini besar. C tetap ada ya, ya, kita tinggal tunggu waktunya saja gitu ya. Jadi mungkin ini adalah spare waktu yang diberikan untuk kita sekali lagi memperbaiki portofolio ya. Entah itu nanti akan turun ataupun tidak turun ya, ketika portofolio kita dalam kondisi yang ideal, dalam kondisi yang sesuai dengan porsinya ya, kita tetap akan baik-baik saja gitu ya. Apabila terjadi penurunan ya, kita tidak terekspos resiko terlalu besar melebihi dari resiko toleransi resiko, walaupun naik kita tetap mendapatkan tentu saja mendapatkan keuntungan ya, karena kita juga tetap memiliki posisi gitu ya, karena posisi kita ideal gitu ya. Jangan sampai ya ketika nanti terjadi penurunan kembali C ya, portofolio kita dalam kondisi yang over position ya, ataupun over diversifikasi yang menyebabkan kita pusing 7 keliling untuk memperbaikinya gitu ya. Sekali lagi ya, penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Oh ya, untuk waiting list, lupa. Jadi masih ada antrian 4 ya. Hari ini naik 1 ya. Jadi kemungkinan ini akan tersedia di tanggal 16 Mei. Tetapi yang kemungkinan sudah fix tanggal 20 Mei ya. Tapi tanggal 16 ini belum tahu ada konfirmasi perpanjang atau tidak. Yang jelas bagi Anda yang ingin masuk ke membership private trading room ya, harus masuk ke waiting list terlebih dahulu ya. Semakin banyak ya, semakin lama ya waktu tunggunya gitu ya. Jadi ini 16 ini ya untuk urutan nomor 1 ya, untuk 16 Mei ini. Untuk urutan nomor 2, 3 itu mungkin ya setelahnya sampai dengan tanggal 20 Mei ya, perkiraan kami gitu. Oke, sekedar untuk informasi saja. Lanjut ya, untuk link deskripsi, di deskripsi ada ya untuk waiting list. Anda bisa klik link deskripsi di deskripsi, atau kalau misalkan Anda mungkin masih ingin bertanya-tanya terkait private trading room ya, Anda bisa chat admin. Sekarang kalau mau waiting list tinggal klik ini ya, seperti pendaftaran biasa ya. Anda bisa klik kemudian tinggal pilih ini apa namanya paket yang Anda mau ambil.
Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak, kinerja BBCA Q1 bagus. Akankah lanjut uptrend jangka panjang? Oke. BBCA. Nah, kalau kita bicara uptrend yang mana dulu ya? Uptrend jangka panjang ya. Oh, uptrend jangka panjang ya BCA masih uptrend jangka panjang ya. Gitu. Kalau kita bisa katakan ini uptrendnya masih berjalan, masih baik-baik saja trennya gitu. Koreksinya koreksi yang wajar. Ini ya kita tarik trend line, ini masih uptrend ya. Gitu. Kemudian sekarang ini malah justru membentuk high low yang membuat tren naiknya ini terakselerasi gitu ya. Jadi untuk jangka panjang ya trennya masih naik walaupun misalkan terjadi penurunan ke bawah 8.000 pun tetap BBCA untuk jangka panjang tetap uptrend gitu ya. Tapi untuk jangka pendek gitu ya, jangka pendek ini masih dalam proses ya, dalam proses reversal ya, nanti tinggal tunggu pembentukan higher low-nya ini. Kita lihat nanti potensi kenaikannya ini mungkin bisa ke 9.500-an. Setelah itu ada koreksi dulu seperti ISG yang bisa naik sampai 0,6 ya. Kemudian nanti baru terbentuklah higher low, baru nanti kita katakan jangka pendek tren reversal gitu ya. Sekarang tren turunnya masih dalam proses konfirmasi atau pembentukan high low. Kita akan tunggu itu. Lanjut ya. Sore Pak ya, semoga dalam kondisi sehat selalu. Alhamdulillah. Izin konsul kemarin saya beli BCA di 7.600-an ikut PTR. Kira-kira TP paling best di berapa ya? Karena semua TP sudah kena. Saya masih hold, minta saran proteksi juga. Oh, BCA udah naik ke sini ya. Tentunya ini sudah hampir mencapai TP best price ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Potensi untuk swing ya di 0,6 ya. Kalau kemarin Anda beli di private trading room ya bulan April ya di 7.600 ini ya. Ini kita beli, rekomendasikan ya di tanggal 8. Tanggal 8 itu yang paling best price ini ya. Nah, ya. Ini tanggal 8. Untuk pertama kalinya private trading room dalam ya sejak kita rilis di 2017, mungkin baru pertama kali kita trading di saham BCA ya, baru kali ini kita mendapatkan kesempatan, kita mampu untuk membeli, merekomendasikan gitu ya. Nah, kita baru rekomendasikan sekali ini saja dan sekarang ini sudah naik berapa persen ini ya. Dari rekomendasi ini salah satu upside terbesar yang bisa kita dapatkan mungkin di di BCA ya, ini 20% swing dalam kurun waktu mungkin sebulan ya, sebulanan gitu ya. Jadi kalau swing trade time frame-nya itu mungkin kurang dari 1 bulan ya. Jadi misalkan Anda mungkin sudah mencapai TP dan bahkan lebih, saran saya tetap take profit ya untuk mengamankan profit agar lebih konsisten. Ini sekarang ini memang menutup gap ya, gapnya sudah tertutup di 9.300. Untuk sisa upside potensinya bisa di 9.500 ini. Mungkinan nanti setelah itu terjadi koreksi. Oke. Malam Pak Yev, apakah sekarang sudah ketinggalan kereta untuk beli BRI? Tadinya saya sudah persiapkan antisipasi sell in May, tapi apa daya BRI hari ini terbang. Dan apakah BBRI sudah keluar dari wave C menuju wave 1 dan adakah tanda-tanda perubahan dari pola ABC ke pola 1, 2, 3, 4, 5? Kalau kita investasi, saran saya tidak beli sekaligus gitu ya, belinya beberapa kali ya. Seperti PIR misalkan kita mulai akumulasi di bawah 3.600 ya, belinya bertahap agar apa? Ketika nanti harga sahamnya ternyata tidak sesuai ekspektasi kita ya, atau naik lebih cepat daripada perkiraan, paling tidak kita sudah memiliki barang. Kalaupun masih turun, kita masih bisa melakukan akumulasi sesuai dengan alokasi yang sudah kita rencanakan. Makanya teknik pembelian, teknik entry investasi dengan trading, PIR dengan private trading room ataupun dengan bull hunter itu berbeda sekali ya. Jadi beda strategi, beda cara entry-nya. Ya, kalau investasi tidak bisa kita beli, saya pengen dapat bottom seperti misalkan BCA di 7.600, kita hanya beli di 7.600, itu nggak bisa ya. Kalau di kami ya tetap beli di area tertentu, misalkan BRI misalkan di 3.600 sampai dengan 3.300. Nah, di harga-harga itu kita beli selama harga masih di area itu ya.
mau itu Mei, mau itu April, mau itu Juni, mau itu Juli, selama di harga itu, di target price yang kita sudah tentukan sejak jauh-jauh hari atau sudah jangka panjang kita sudah siapkan, kalau turun ke sini kita beli, ya kita akan beli di bulan apapun itu gitu. Jadi kita nggak mau terpatok dengan bulan ini, momentum ini gitu ya, tetapi tetap plan kita adalah menyesuaikan dengan target return yang kita sudah hitung. Misalkan kita pengen yield dividennya segini gitu ya, berarti harga belinya di berapa gitu ya. Kita pengen capital gain berapa persen, ya berarti harga belinya di sini. Nah gitu ya, jadi tidak terpatok pada waktu, sekali lagi karena mungkin ya kita bukan price maker, jadi kita tidak mau beli cuma sekali. Kalau investasi kita belinya bertahap. Ini untuk edukasi ya. Monggo kalau Anda mau pakai ya silahkan, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau teknik entry di investasi di kami itu bertahap ya. Jadi kalau paling senang adalah ketika kita rekomendasikan saham itu turun sehingga kita bisa beli dengan maksimal. Nah kalau yang paling meeng adalah kita rekomendasikan hari Minggu, hari Seninnya baru kita beli, ya sorenya naik. Nah tidak bisa kita akumulasi lagi. Nah seperti itu juga sering kali terjadi ya. Itu baik itu di peers ataupun di Bulls Hunter gitu. Jadi memang tantangannya seperti itu ya, sebagai investor kecil seperti kami ini kan nggak bisa mendikte pasar. Oh jangan naik dulu dong, saya mau rekomendasiin dulu ke member-member, kan nggak bisa, kamu siapa gitu kan. Kalau kita mau menahan harga ya berapa triliun gitu, kita butuh duit, punya barang untuk menahan kenaikan harga BRI gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Makanya ya sebagai investor yang lemah, investor kecil ya, kita memang ya mau tidak mau, suka tidak suka ya, seperti itulah strategi entry-nya untuk investasi. Belinya bertahap, kalau syukur-syukur dikasih turun kita bisa beli menambah lebih banyak lagi. Kalau tidak dikasih turun ya nggak apa-apa, paling nggak kita punya harga akumulasi yang baik gitu ya. Nah seperti itu. Nah apakah BRI C-nya ini sudah selesai? C baru akan selesai 4.700 seperti yang saya sampaikan dulu beberapa minggu yang lalu. Target reversal point ada, Anda bisa cari di Telegram ya toh, semuanya kan ada kan, Anda bisa temukan di situ. Kalau C-nya ini selesai, tanda-tandanya adalah dia melewati 0,6 dan terbentuk sebuah higher low gitu ya. 0,6 itu adalah reversal point, kemudian ada konfirmasi lanjutan ya toh. Konfirmasi lanjutannya itu adalah sebuah higher low yang nantinya nanti akan dibentuk gitu ya. Kalau di 0,3 lebih kuat, 0,6 juga bagus ya, bagus artinya Anda bisa beli gitu ya. Nah ini kemarin kita sudah sampaikan reverse point. Nah ini ya, nah ini kita sudah sampaikan ya toh. Di situlah C ya, ini C-nya kan sudah kena ya 3.300. Kalau misalkan nanti ini lewat 4.700, kemudian dia turun membentuk sebuah higher low. Seperti apa sih higher low gitu, kita perlu kasih contoh ya. Nah seperti ini ya. Nah ini membentuk sebuah support yang lebih tinggi daripada ini ya, berarti kita tidak bisa berekspektasi dia akan balik ke sini lagi dong gitu ya. Apalagi ini adalah best price, misalkan di 2020 pun peer juga beli, rekomendasi di situ ya. Kalau harapan terbesar yang bisa Anda harapkan ya paling enggak Anda bisa dapat di bawah 4.000 masih bisa kalau Anda mau beli. Tetapi kalau lebih rendah dari itu ya banyak-banyak berdoa, banyak minta ke yang di atas ya agar diberikan kesempatan itu ya. Kalau secara teknikal sih C itu di 3.300 sudah memenuhi syarat ya untuk membentuk sebuah bottom C gitu. Itu menurut saya seperti itu. Bagaimana RAJA untuk swing trade, berapa TP dan SL-nya? Terima kasih. Oke, ini agak hujan ya, jadi kalau suara saya mungkin kurang terdengar jelas mohon dimaklumi ya, karena ini ruangan untuk Yeftalk ini tidak kedap suara gitu kan, apa adanya kita ya, sederhana saja ya kan. Nah untuk Raja sekarang kalau misalkan mau trading ini kan konsolidasi ya, dan ini relatif di resist ya. Kalau saran saya sih harus tunggu confirm breakout terlebih dahulu ya untuk mengunlock upside yang mungkin bisa bisa terjadi ya. Nah harus breakout terlebih dahulu paling tidak di atas 2.370. Nanti potensi upside selanjutnya ada di 27 sampai dengan 3.000, itu TP1 TP2 nya. Kalau Anda buy on breakout di atas 3.380
Anda bisa proteksi jika itu terjadi false breakout di bawah 2260 atau 2270. Bisa tolong Alisa UNTR untuk invest, saya mengincar dividen, tapi kalau bisa dapat growth-nya lebih baik. Saya rasa di harga sekarang sudah cukup rendah, melihat ada support di 20975 body atau 2050 shadow. Terima kasih. Kalau kita mengincar dividen memang UNTR mungkin besar ya, tetapi kita harus tahu, kita harus memahami ketika investasi di komoditas ataupun emiten yang berhubungan dengan komoditas, kita harus tahu bagaimana kondisi komoditasnya. Ya, kalau menurut saya ya, dulu kita juga pernah masuk di 15.000 ke bawah tahun 2020-an. Ya, untuk UNTR ya secara saat ini secara fundamental memang belum memenuhi syarat karena kinerja performance-nya masih bisa dikatakan masih belum pulih, apalagi secara profitabilitas yang mana itu nanti akan menentukan berapa dividen yang akan diberikan. Kalau kita mengacu pada dividen yang sudah diberikan, ya dividen ini jelas merefleksikan sebuah siklus komoditasnya. Ya, kalau siklus komoditasnya lagi turun, ya mohon maaf dividennya turun. Kalau misalkan dividennya besar, komoditasnya lagi naik, dividennya ya bisa besar seperti tahun 2022 ini. So, kesimpulannya kalau Anda mengincar dividen, perhatikan baik-baik ya, siklusnya dari batu bara. Kalau batu baranya sudah naik, Anda bisa investasi dengan ekspektasi dividen selanjutnya adalah dividen yang super besar atau jumbo, gitu ya. Kalau di harga saat ini kami masih mengatakan belum pada waktunya, secara momentum belum, dan secara teknikal pun ini bukan bottom karena ini polanya adalah rounding. Pola rounding seperti ini bottomnya ya di sini di 14.000, di 15.000 ini seperti ketika kami merekomendasikan ini di Pierce ya tahun 2020. Hari ini IHSG naik signifikan. Apakah berarti skenario wave C turun untuk IHSG sudah batal? Sudah terlanjur jual 30% saham dari sebelum libur akhir minggu kemarin. Ternyata malah naik semua sekarang. Jika skenario IHSG wave C turun batal, apa berarti sekarang waktunya mengurangi cash on hand? Oh ya enggak ya, nanti wave C juga ada ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana saham TPMA untuk trading setelah turun banyak hari ini? Oke, kita lihat TPMA untuk trading ya. Turun banyak hari ini, berapa turunnya? Wah, keep down, dividen ya. Kalau dividen seperti ini ya wajar dia turun ya, makanya kalau kita mau invest ataupun beli saham mau dividen baiknya nunggu dia dividennya selesai dulu. Kalau mau invest ya, kalau mau trading tunggu koreksinya ini lanjut, misalkan ke 560 ini bisa sampai dengan 555 ya. Maaf ya, ini agak hujan jadi mungkin suaranya agak kurang jelas. Sekali lagi mohon maaf ya, itu di luar kuasa saya. Apakah merek layak invest? Berapa best price-nya? Makasih. Oke, layak invest berarti kita perlu mengecek kelayakan dari sisi fundamental terlebih dahulu ya loh. Nah, kalau kita lihat dari secara pertumbuhan, mungkin ini adalah sebuah perusahaan yang sudah berat untuk tumbuh ya, terrefleksi dari kinerjanya akhir-akhir ini yang naik dan turun terutama di profitabilitasnya. Secara mudah, secara gampang kita katakan ini tidak masuk dalam pilihan layak investasi. Selamat pagi Pak Yev, semoga sehat selalu. Mohon analisa untuk saham MBMA untuk trading. Oke, untuk MBMA trading mungkin bisa ya, ini terbentuk high low, di sini Anda bisa beli di harga saat ini dengan stop loss di 340 dengan potensi untuk swing ya. Untuk swing selanjutnya ada di area 390 sampai dengan 424 itu TP1 TP2 untuk swing. Tumben Pak, kualitas videonya mentok di 480p aja, jadi agak buram nontonnya. Gimana saya Bang nontonnya 144 setiap hari? Mohon maaf ya, kemarin mungkin kesalahan teknis dalam mengupload ataupun merecord ataupun ya saya nggak tahu ya, mungkin salah saya juga. Jadi mungkin nanti saya coba atur-atur supaya nanti kualitas streamingnya kualitasnya bagus. Tapi kadang juga karena jaringan internet juga ya, kayaknya gitu. Saya juga nggak paham. Ya tetapi saran saya kalau misalkan gambarnya nggak jelas,
Yang terpenting adalah suaranya ya, suaranya bisa jelas. Coba Anda buka sendiri chartnya ya, kira-kira gambar chartnya seperti apa sih gitu. Nanti kita bisa cocokkan gitu. Ya inilah, streaming itu kadang kualitasnya memang tidak bisa kita apa namanya patenkan, tetapi ya kalau misalkan biasa-biasanya nggak seburuk kemarin, mungkin ada kesalahan dari saya ya. Semoga video kali ini, streaming kali ini kualitasnya kembali seperti sedia kala atau mungkin lebih baik. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, semua sudah saya coba jawab, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Di kesempatan selanjutnya kita akan coba bahas ya. Berikan keterangan yang jelas ya. Silahkan dianalisa lagi. Silahkan kalau Anda investasi, jangan lupa untuk dianalisa secara mendalam. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Misalkan tadi konsultasi itu saya bilang nggak layak, mungkin saja menurut Anda layak, bisa jadi ya, karena mungkin preferensi investasinya bisa berbeda, pilihan strateginya bisa beda-beda. Ada yang dividend oriented atau ada yang growth, ada yang itu bisa berbeda ya cara melihatnya. Jadi makanya saya cuma kasih tahu, jangan sampai Anda telan mentah informasi yang ada di laptop ini. Silahkan dikonsultasikan apabila Anda member ya, sesuai dengan layanan. Kalau Anda trading ya di PTR, kalau Anda investasi ya Anda konsultasilah di peer ataupun di PIS. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.